Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya mohon untuk ibu-ibu berdiri sebentar dan tasnya dipegang ya Bu ya. Ya, berdiri semuanya boleh? Ya, tasnya dipegang. Lihat kiri kanannya harus rapi ya Bu ya, harus rapi. Dan mohon maaf karena memang jamaah agak banyak jadi agak rapat sedikit. Baik kiri kanannya maupun depan dan belakangnya. Ya, siap ya Bu? Boleh maju satu langkah sampai garis. Iya, betul. Silahkan duduk kembali, tertib dan yang sap-sap yang kosong tolong diisi dulu. Barangkali ada yang mau di sebelah kanan, kalau tidak cukup boleh ya Bun, di sebelah sini boleh diisi. Tapi yang sudah duduk tidak usah, nggak usah pindah lagi. Nanti yang belakangan saja mohon kepada petugas untuk diarahkan ke sebelah kanan saya. Ya, siap ya Bun? Tolong untuk tidak bersuara karena kajian akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian sehat semuanya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah bahwa hari ini kita bertemu kembali di Masjid Al-Muhajirin. Kita mulai kajian kita hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Masya Allah, tabarakallah, atas kasih sayang dan rahmat Allah bahwasanya kita hari ini dikumpulkan di masjid yang mulia, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh untuk belajar, dan mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan insya Allah pasti bermanfaat untuk kita minimal, dan mudah-mudahan bisa tersebar untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang di samping kita. Iya, sholawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kesejukan, Nabi yang membawa adab yang baik untuk kita, Nabi yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah. Masya Allah, tanpa beliau kita ini apalah artinya ya Bun. Mudah-mudahan segala susah payah beliau untuk kita semua kita sikapi dengan sungguh-sungguh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah Ustadz Dudi hari ini sudah hadir. Dan tema yang akan beliau sampaikan kepada kita, ada yang tahu judulnya apa Bun? Iya, kuat nantung dina syariah. Kalau Sundanya mah harusnya kiat kali ya, bukan kuat ya. Ya nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk mensejahterakan Masjid Al-Muhajirin dan kita semuanya. Sekarang ini Masjid Al-Muhajirin melalui DKM-nya sedang menggalang dana untuk pengadaan karpet. Karena karpet di sini ya alhamdulillah ya Bun sudah sangat tua umurnya. Ya barangkali ada yang kepingin menanamkan jariahnya, menanamkan sodakohnya untuk Masjid Al-Muhajirin, karena kepentingannya untuk kita-kita juga nantinya. Nanti di depan kami akan menyiapkan gentong ini ya Bun ya.
nanti silahkan, dan ini tidak hanya berlaku pada hari Kamis ini saja, mungkin di Kamis kedepannya dan kedepannya masih tetap sampai insya Allah nanti kalau DKM-nya sudah mengatakan bahwa dananya sudah cukup, nanti kita akan berhentikan. Begitu saja Bun. Dan setiap kajian, informasi keduanya, setiap kajian bahwa Humairoh, materi yang disampaikan para ustadz itu akan ada di YouTube channel. Kemarin saya sudah infokan ya Bun ya, UBM channel barangkali boleh dicatat ya dan diingat-ingat ya Bu. U-nya besar ya Bu. UBM channel official, UBM official channel di YouTube. Nanti kalau sudah diedit pasti nanti sama Kang Irwan yang mengelola YouTube tersebut akan di ini. Dan jangan lupa seperti subscriber lainnya. Kami mohonkan untuk like, comment, subscribe ya guys. Ya, oke. Iya, alhamdulillah guys ya, bukan guys. Sis harusnya ya. Iya, begitu saja kira-kira pengumumannya. Oh iya, satu lagi saya baru ingat bahwa Humairoh itu insya Allah akan rutin mengadakan sarapan, tapi waktunya tidak setiap minggu ya Bun. Bisa jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Bagi yang mau bersedekah boleh berbentuk uang saja, boleh dititipkan ke teman-teman yang ada di depan, tapi nanti ditulis ya untuk sarapan bersama. Insya Allah kami akan kelola. Ya itu saja informasinya dari kami. Mudah-mudahan hari ini malaikat rahmat menaungi kita semuanya, di depan, di belakang, di kiri, kanan, dan di atas. Kepada Ustadz Dudi Mutakin kami persilahkan. Hatur nuhun Ustadz atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, saya pakai kacamata biru. Ini bukan Nasdem ya. Bukan Demokrat, bukan. Ini tadi pagi kacamata saya yang biasa patah, akhirnya saya pakai yang ini. Jangan pernah kecewa dengan patah hati. Nanti juga ada hati yang lain. Nah, kalem, ada Allah. Guys, hadirin, kita sudah sampai di usia sekarang ini. Saya mulai dulu dari sini. Hari Rasulullah hijrah tanggal berapa? Halo? Bukan tanggal 1 Muharram, tapi tanggal 26 Safar. Jadi Rasulullah tahu nggak bahwa 1 Muharram itu tahun baru? Tidak, karena bulan pertama 1 Muharram ditentukan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Tadinya mau bulan pertamanya itu bulan Rabiul Awal, tapi janganlah nanti kultus kepada Rasul. Atau pas tanggal hijrahnya janganlah. Bulan hijrah kan antara Safar di akhir Safar ya. Jadi udah lebih baik bulan yang diberi nama oleh Allah saja, bulan Muharram. Nah, akhirnya diputuskanlah bulan Muharram sebagai tanggal 1 bulan 1. Nah, kemudian Rasulullah pernah tahun baruan tuh? Enggak pernah Rasulullah tahun baruan. Tapi kita jangan kalah meriah tahun baruan dengan mereka yang bulan Masehi, jangan kalah meriah. Syiar Islam itu dibesarkan bukan oleh meriahnya, tapi oleh ketakwaan, oleh akhlak mulia, itu syiar. Di Eropa orang banyak masuk Islam karena orang-orangnya berakhlak mulia. Ya, di Amerika orang banyak masuk Islam, di Jepang banyak masuk Islam karena orang-orang Islamnya berakhlak mulia. Bukan karena hajat tahun baruan. Breng pawe obor. Terus aya we sarung kasundut rudet kan itu.
Terus terserah, boleh-boleh saja itu, silahkan saja itu kemeriahan, kegembiraan ya. Oke, silahkan saja. Tapi jangan disebut itu ritual, jangan disebut sebagai ibadah. Dan yang ibadah mah harus yang dicontohkan oleh Rasul. Iya kan? Kalau tidak dicontohkan oleh Rasul, ya udah jangan disebut ibadah. Iya kan? Ibu mau sholat duhur 8 rakaat, kumahadinya ngan ulah disebut ibadah. Da ibadah mah sesuai contoh Rasul 4 rakaat itu. Kartos itu. Jadi sering sekali kita model Muharram nih sekarang. Ustadz, saum Muharram itu dari sejak tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 atau 9-10 saja. Rasulullah tanggal 10 saja melakukannya. Tapi Rasulullah tahun depannya berniat ingin bersama tanggal 9-nya karena tanggal 10 saja itu sama dengan Bani Israel. Orang Yahudi juga saum tanggal 10 saja memperingati kemerdekaan Israel dari kejaran Fir'aun. Dan memang itu ya, bersyukur atas selamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan menyeberang di Laut Merah waktu itu. Tanggal 10 Muharram. Saumlah semua. Yahudi, Nasrani, Muslim saum tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah, tahun depan saya akan tambah sama 9 Muharram untuk membedakan dengan Bani Israel. Itu. Tapi keburu meninggal Rasulullah karena tahun depannya sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, ada katanya nanti kalau saum di 10 hari pertama bulan Muharram akan bla 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 bla. Buat saya secara pribadi, saya sudah tidak peduli, bukan tidak berharap ya. Saya tidak memikirkan tentang pahala dan keutamaan. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa keutamaan, betul? Yang satu. Yang kedua, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa pahala, betul? Jadi saya melakukannya bukan karena ingin pahala atau ingin keutamaan. Saya melakukannya karena memang saya taat. Kenapa saya taat? Karena saya kagum kepada Allah. Kenapa kagum? Karena saya cinta. Kenapa cinta? Karena saya ingin bertemu dengan Allah. Makanya saya kerjakan. Kartas tuh. Jadi bukan karena keutamaan, Bu. Ustadz, senyum subuh-subuh kepada suami pahalanya besar enggak? Geus teu kudu kitu, senyum senyum aja kepada suami subuh-subuh mun lucu mah. Mun kira-kira teu lucu ulah, kan gitu ya. Kira-kira kalau senyum jadi suami jadi rudet ulah. Nanaonan senyum, rudet ulah. Oke. Jadi jangan bertanya tentang keutamaan karena Allah pasti akan memberi. Kenapa saya ingin bertemu dengan Allah? Karena ternyata itu ajakan kebahagiaan. Mendengar azan kita ada kalimat hayya 'alal falah. Ya. Apa artinya hayya 'alal falah? Mari kita dapatkan, temukan, ambil, raih kemenangan, kejayaan, kebahagiaan. Iya kan? Ingin bahagia? Salat, beres. Salat itu bahagia, jangan cari bahagia yang lain. Bahagia suami yang baik. Pret, engkege bakal jadi aki-aki. Berdiri yang belakang kasihan. Ya, nah itu. Jadi di kameranya karena beuteuh ngalah. Ini siapa juru kamera? Nah jadi di sini ada adik saya. Jadi tidak kita melakukan ibadah kecuali karena kita rindu kepada Allah. Kenapa rindu ketemu? Kenapa ketemu? Karena sholat saja bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Apalagi ibu senang gak kalau dipanggil oleh Allah untuk umroh? Dipanggil oleh Allah untuk haji? Senang pasti. Dipanggil oleh Allah untuk meninggal? Nah, kenapa kita belum merasa senang? Kenapa kita belum merasa senang? Karena kita masih ragu-ragu. Bisa gak kita bertemu Allah? Kalau sholat kita karena rindu ingin bertemu Allah, kalau umroh haji kita rindu ingin bertemu Allah, saya yakin saatnya kita pulang, Allah akan menemui kita. Sono teu ka Allah. Maut atuh. Kenapa? Bu Nurul siap maut? Ya udah, karena memang itu yang disebut kebahagiaan. Tahu Bu, kebahagiaan seorang laki-laki kepada wanita kekasihnya. Laki-laki selalu ingin bertemu dengan kekasihnya karena ingin ngobrol. Dan ngobrolnya dianggap. Kan ari kakak bogoh mah, oh gitu alah.
Si AA. Jadi tadi AA nu ngagajeng ti kenteng teh. Sugan teh bangsat kan gitu. Jadi bahagia nggak si AA ngobrol dengan kekasihnya dan dianggap gak bahagia nggak si AA? Bahagia. Pertanyaan saya, ibu ngobrol sama suami masih gitu nggak? Wajar nggak kalau suaminya nyari yang gitu? Halo? Wajar tuh? Wajar. Kenapa wajar? Ya, karena kami laki-laki ingin dianggap. Lelaki mah jangan dinasehati, jangan disuruh, jangan dilarang, tos dengerin aja. Insya Allah pasti dia akan nyayangin kita. Ada suami pelit? Gak ada, gak ada. Woi, yang nganggap ada suami pelit bukan suaminya yang pelit, tapi keinginan kitanya berlebih. Bener tuh? Orang hayang setik ayeuna ngan bisa kabeli kangkung, nyangges kangkung we. Kan gitu ya? Tidak usah. Jadi nggak ada Bu, menurut saya ya. Saya ada beo sama kenari, yang kenari saya rawat, kasih makan bagus, kalau sakit saya bawa ke dokter. Kemudian kenari ini kandangnya juga bersih, saya bersihkan. Kalau yang beo enggak, paruhna nyangeyeng, mengkol gitu ya, pamatuk teh. Kandangnya agak kotor, makannya salah-salan, jagong garing kadang-kadang dikasihin. Kenapa? Karena setiap saya datang ke kandang kenari, si kenari menyanyi, menghibur saya dan menari. Titit, acelang-acelangan. Pas saya datang ke kandang beo nggak nyanyi, nggak nari. Dia malah ngomong, Dudi gelo. Kira-kira digaplok tuh? Gaplok tak beo. Tinggal ibu pilih, ibu jadi kenari, jadi beo, udah. Ya, enteng. Nah itu. Jadi apa yang diinginkan suami? Ngobrol. Tolong simak obrolannya. Suami datang, simpen handphone, kupingkeun. Udah. Apalagi yang diinginkan suami? Laki-laki yang datang ke rumah kekasihnya. Datang, disuguhin. Sambil setelah disiapin air minum, terus dipersilahkan. Dileut, itu teh enak pisan. Ibu gitu nggak ke suami? Pas sudah bikin kopi buat suami, terus ngaleos, mending gitu. Aya no kopi kasihkeun uyup. Beda deh. Bu, suami rindu suasana seperti saat itu. Coba ya diulang ya. Diulang. Makanan yang terbaik. Mun ibu beli ada kabogoh, sumping, aya tukang martabak tilu mikir. Nu ieu. Yang enak yang mana ya? Nu ieu rada mahal beda 200, sigana nu ieu nu enak. Pasti membelikan yang terbaik, betul? Why not? Kenapa tidak kita lakukan untuk suami di rumah? Tuh. Ya mah kerupuk lihat. Mama kerupuk lihat, anclomkeun kana sayur meh siga seblak. Teu kudu protes kerupuk lihat anclomkeun kana sayur meh siga seblak, beres. Gares we cengek, udah. Kenapa harus riweuh jadi lalaki teh? Mere duit saeutik, mulai ngungkit-ngungkit. Bukan kami tidak sanggup memberikan banyak, tapi seperti inilah yang kami dapat. Ada suami takut istri? Teu aya, nggak ada. Kami berani ngelawan istri jeung smackdown wani, jeung gelutna oke, siap. Tapi kenapa tidak kami lakukan? Kami hanya tidak sanggup melihat air mata istri. Gitu ya. Harinya sok tanyakan preman, jangkung, badag, tato, pas giliran sama istri mah dipanggil, papa pulang. Balik itu teh. Emang preman sieun gitu sama istrinya? Enggak. Tapi dia tidak mau. Istrinya harus marah. Karena pada saat marah jeleknya kelihatan. Nampak jelas jeleknya teh. Jadi inginnya istri teh tetap senyum, tetap baik. Jadi itu yang dirindukan laki-laki. Pada saat datang ke rumah kekasihnya disuguhan, langsung setelah kopi diminum sayang. Makasih mah. Terus ibu teh bersimpuh aja di kaki bapak.
pencetan. Teu naon bau bonteng ge. Kakinya bau bonteng kumadinya. Bonteng tapak ngabebek jeung tarasi. Pencetan. Aslina Bu, kita harus tumbuh. Bagaimana kita membela calon presiden yang benar kalau di rumah kita saja tidak damai? Harus damai. Siapa Ustadz calon presiden yang Ustadz pilih? Enggak, saya belum pilih. Belum nyoblos. Belum berpihak. Hanas ngadukung Ganjar, Prabowo atau Anies dari sebelum pemilu tiluanana mararawat panlian. Mungkin tuh, mungkin. Jadi saya belum milih. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkan pada kami kepala negara yang kau ridhoi. Tos, gitu ya. Apal meureun. Yang diridhoi Allah itu saja. Jadi sudah jangan debat capres dengan suami, jangan suguhan lah. Suguhan we. Kalau perlu kopinya 3 gelas. Mete sare eta. Gitu. Tapi Ustadz suami saya meninggal pernah nanya kalau tidur teh menitara kumaha gitu, nggak ada mesra-mesranya sama saya. Ya kumaha urang. Kira-kira enak gak dimesrain? Pakaian kita yang cocok nggak? Iya Pak. Tidur pakai baju linmas atau sieun. Sieun ditewak. Ya pokoknya nu cocok lah. Sing sengit ya, harum, cantik. Kan ibu pernah nggak bapak meluk terus ibu bilang, apa redang, ih berat, pernah tuh? Suami akhirnya malas mending ke depan tembok. Sok atuh ibu pakai dasar, kalau suami suka ikan, bikin sprek nuansa kolam. Siga diluhureun cai, ya. Terus dasternya gambar segala rupa lauk. Dioprek mah. Ieu lauk naon mah cik Malik mah, ieu lauk naon? Da rieu lauk naon? Terus saya dipurilit mama teh ditanya ieu lauk naon. Pas dibuka ari jerona lauk naon? Bujal eta mah. Beres lah. Geus dibuat enteng lah hirupannya. Apa yang diinginkan lagi oleh seorang laki-laki dari kekasihnya? Gogoleran bersama, sosok yang cantik, yang indah. Kabayang pergi ke kebun, ke taman, ke pantai, gogoleran. Dengan istri juga gitu. Bolehlah Bu, ibu cantik tampil pada saat ibu goleran. Anggap dia bukan suami, kabogoh. Sing sengit. Beli parfumnya karena siang nggak boleh kan pakai parfum. Usahakan parfumnya yang cepat pudar. Jadi beri parfumnya yang di kilo aja. Parfum di kiloannya. Iya, parfum isi ulang. Udah, hanya semalam itu saja harumnya, besoknya udah pudar lagi, aman kan? Jangan beli parfum nu awet, dimandian kumat legit-legit. Ulah lah. Udah itu aja. Atau nggak usah pakai parfum, biasakan makan tespong. Tahu kan tespong? Ada tespong teh mereknya Samsung, LG, tamat teleponnya. Ini mah tespong. Supaya keringat kita harum. Terus ngerendos kemangi, balurkeun, leungit bau kelek, ganti bau surawung. Iya, supaya sengit Bu, ulah mulek Bu. Ibu sadar nggak, kerja ibu sepanjang siang itu membuat keringat luar biasa. Tidak salah kalau ibu usai mandi, bapak ada di kamar, jangan keluar rek ganti baju, jangan. Kekepan, peluk. Pas beres mandi teh dianduk keneh, kekepan tuh. Mama meni naon? Ieu teh anggapnya bidadari nyasab. Bidadari. Indah tidak sih? Bisa nggak mesra seperti itu? Bisa. Kata ibu-ibu yang sudah berusia 70 tahun, saya mah nggak mungkin lah. Hei, ibu teh tetap cantik Bu, kata bapak mah. Da ibu teh gelis cek babaturanana, bener tuh. Kata teman seangkatannya, bener tuh. Teteh, mending gelis kene, kata temannya waktu reuni, bener? Iya. Jangan nanya cantik ke cucu. Adek, nenek cantik nggak? Kolot, kan gitu. Cek incu. Dah ya, itu yang diinginkan oleh
kekasih di rumah. Sok sing lucu kulem teh. Sampai bapak rindu suasana tidur bersama. Kan itu. Sekarang mah bapak malas kan tidur start bareng, malas sebab sok ngobrol terus ngobrol nanti sok disalahkan. Dan ngobrol jeung ibu mah sok salah wae tuh. Mah, kalau papa meninggal gimana mah? Ya mama mah kalau masih ada umur cukup ada rezeki ya nikah lagi lah. Aduh, cek suami nate. Kalau mau nikah lagi cari yang kasep, benghar, sayang sama mama. Supaya mama bisa lebih bahagia dari bersama papa ini. Apa kata istrinya? Amin. Gila tuh. Si amit-amit dasar. Sebaliknya istri yang nanya, padahal mah kudu nanyanya. Nanya deh, kalau mama meninggal gimana? Ya sama meren, kalau mama meninggal juga papa ngapain? Nggak ada yang ngurus meren, bapak mah nggak bisa ngurus diri. Yang meren papa gen nikah deh. Udah didinya mau niat kawin deh itu. Kau orang teh hirup kene ge didoakeun pae. Jadi salah. Geus lah. Tai ibu-ibu teh nya. Kenapa sering salah sangka, sering salah komentar seperti itu? Karena ibu ngobrolnya sudah tidak dengan cinta. Tapi dengan keinginan menguasai. Tahu kalau orang ingin berkuasa, dia tidak sungkan untuk nyiku orang, nangkap orang, memenjarakan orang. Itu orang yang ingin berkuasa. Ambisius. Ibu ingin berkuasa, bapak ngomong salah, budak ngomong salah. Kawas, sebetulnya ibu teh cinta sama bapak. Atau ingin menguasai suami? Halo? Sebenarnya teh cinta atau ingin kawasa? Ini perlu dicurigai geus teu bogohnya. Kalau saya tanya ke istri saya makin sini makin sayang, Pak. Itu. Makin cinta ke bapak teh. Itu. Nggak tahu kalau ibu kumaha makin naon. Makin mulek cenah. Udah, baik. Jadi jangan sebut ibadah kalau kita mau membuat sesuatu seperti membaca surat Ar-Rahman, seperti membaca Asmaul Husna pada acara pranikah, ya kan? Ada baca-bacaan gitu. Eta teh tidak ada contohnya. Jadi bukan ibadah. Eta mah pengen meramaikan suasana, mangga gitu. Meh rame daripada ngahulang nungguan panganten. Ya, mangga kumadinya. Nah, aku doa Ar-Rahman. Tahu surat Ar-Rahman itu apa? Surat kasih sayang Allah? Bukan. Itu surat yang mengatakan untuk menyatakan bahwa aku sayang kamu nih buktinya. Mama teh sayang sama kalian, Dek. Ke anak-anak. Tiap pagi mama masak buat kalian. Tiap hari mama cuci pakaian kalian. Tiap hari mama bereskan kalian. Tiap hari mama bangunkan kalian subuh. Supaya kalian tidak disiksa oleh Allah. Itu mengungkapkan, menceritakan kasih sayang. Kurang naon atuh mama teh. Aya nu kitu ke anak? Ada. Sama Allah juga begitu. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, Allamul bayan. Dan seterusnya. Allah tuh sayang sama kalian. Tah bukti nak. Sampai Allah nanya, "Fabi ayyi alai rabbikum atukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Menikah orang teh nganggap eueuh. Tah gitu. Jadi itu surat yang mesra bukan? Bukan, surat Allah sedang murka itu. Allah sedang cerita, saya sayang sama kamu. Tapi kamu gak pernah nganggap. Itu. Seperti bapak cari nafkah pagi siang sore cari nafkah kan. Terus dikasihin ke istri. Istri nanti merasa tidak dapat. Sautik. Kurang naon atuh mama. Sama seperti itu. Kan Bu, biarin aja. Bu, anak-anak yang di luar saya sama ibu cekek Bu. Biarin ada anak-anak. Mun bapana atau orang cekek raramnya. Nah, jadi boleh baca surat Ar-Rahman sebelum acara pranikah. Silahkan aja. Tapi jangan sebut bahwa acara itu harus diisi itu dan itu ritual. Itu mah baca Quran masing-masing aja. Ya, itu. Jadi harus kokoh, kita harus tangguh, harus siap mengatakan tidak.
untuk ajakan yang tidak sesuai sunnah. Kemarin saya diajakan pawai obor di atas truk cenah Ustaz. Allah, kumaha mun kahuruan? Moal Ustaz, aman. Kela ari Rasulullah pernah tahun baruan tuh. Henteu sih nya moal ngiringan. Udah tegas kan? Gitu. Terus saya juga diminta Ustaz tolong dong dalam sebuah acara malam itu bikin Ustaz berdoa akhir tahun awal tahun ini pas jam 00 pas maghrib jam maghrib ini perpindahan tanggal. Kela hari Rasulullah pernah tahun baruan ente. Terus Rasulullah ngadoa ente awal tahun akhir tahun datara tahun baruan. Jadi ngadoa teu ente manggawe ngadaroa masing-masing. Beres teh. Kenapa harus riweuh? Diririweuh terus diperheboh tungtungna para saya tidak mengucapkan selamat tahun baru. Saya tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, Idul Fitri di WhatsApp saya. Lempeng we. Khusus Idul Fitri saya ucapkan taqabbalallah. Gitu kan? Kenapa? Karena tidak ada yang lain kecuali doa itu yang dicontohkan Rasul. Ya gitu, enggak usah didramatisir. Ustaz, boleh enggak saya doa pada saat sujud? Sunnahnya seperti apa? Rasulullah mengatakan saat kita sujud itu saat paling merendah kita di hadapan Allah. Berdoalah, katanya begitu kan? Dalam versi saya Rasulullah mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah pernah enggak curhat atau berdoa di akhir sujud? Enggak. Terus kapan atur Rasulullah berdoanya? Dalam setiap sujudnya. Dan sujud Rasulullah itu setiap saat di sepanjang hayatnya. Itu sujud. Kita sedang sujud tidak? Sekarang. Ya, ibu jauh loh datang ke sini. Belum nungguan angkot. Terus angkot nanti nggak enakan. Ngerem na ngadadak, ngagas na ngadadak. Terus mengkolnya nyangeyeng. Wah. Terus angkot nanti gumasep di supirna. Apa itu bukan perjuangan? Apa itu bukan karena kita ingin sujud di hadapan Allah? Kapan saat ibu sujud? Saat ibu melihat sesuatu yang salah, kemudian ibu berdoa untuk dia setelah ibu mengingatkan sederhana. Salah sayang. Nggak apa-apa tuh. Ada suami bobogohan deui ngaco sayang. Saya di majelis saya punya majelis khusus lelaki. Laki-laki ini khusus yang pulang kerja acaranya ba'da asar. Senin, laki-laki yang baru pulang kerja. Ba'da asar Senin di Al-Latif. Harapannya apa? Dari majelis itu jangan sampai bapak-bapak ini pulang bawa masalah. Kalau pulang tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada seisi rumah, jangan bawa masalah ke rumah, betul? Mun teu bisa mere duit tong mawa problem, bener tuh? Ini mau mere duit henteu, na pipi aya lipstik pan rudet. Terus lipstik teh mun lucu gambar lipstikna, ieu mah buleud siga donat. Alah. Eta bibir saha buleud kitu mah papa. Ini teu indah. Dan saya sampaikan kepada mereka itu bapak-bapak itu, jangan pernah sakiti istri dan anak-anak di rumah, hei. Karena laki-laki tidak memiliki daya tahan tubuh yang bagus, gampang rubuh, bisa dia tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba stroke. Apalagi laki-laki yang sudah divaksin kemarin itu bisa ngadadak lumpuh itu. Lagi diam-diam, tahu-tahu bruk aja. Kemarin ada seorang laki-laki, kenapa saya sampaikan ini? Karena ada seorang laki-laki murid saya waktu sekolah. Dia udah gak bisa jalan sekarang. Padahal gagah, wajah Pakistan, badan besar, soleh, bager, tapi galak sama istri. Galak sama istri. Terus dia WhatsApp saya, Ustaz, boleh nggak istri nyentak sama suami yang sedang sakit? Sebenarnya sih nggak boleh, tapi tergantung pepelakan. Kalau dulu Bapak sering menanam amarah kepada istri, insya Allah istri juga akan merawat Bapak penuh amarah. Karena itu saya bilang sama laki-laki itu, sing sae, sing bager kepada istri dan anak-anak. Supaya pada saat kita rubuh, mereka akan merawat kita dengan tulus. Betul? Kade istri teh seperti tidak berharga. Tapi pada kondisi tertentu betul-betul suami butuh. Tapi Bu, pada saat hari Rasulullah mah Bu, selalu memberikan semangat hidup nate. Hari Ibu suka memberi semangat tidak? Oke. Kalau suami sakit,
sama ibu dicarekan atau dirawat? Ada suami nyeribeteun. Aduh mah mures geus 7 kali ieu micen matak ieu ulah sagala gayem. Kaleci dileg-leg dasar. Kira-kira aya nu kitu aya? Ulah. Ada yang sakit gigi. Aduh, huntu kata suaminya teh. Mata kali tidur teh sikat gigi. Ieu mah tidur ngagayam coklat tuh gawe pisan. Teh pinyerin mamah geus sabaraha kali ngomong. Dasar teu nurut we ka mama abong mama bodoh. Kalau suami sakit, Bu, usapan ya. Sayang sedang diampuni ya oleh Allah. Iya mah, aduh, mudah-mudahan maghfirah Allah ada. Kita ikhtiar ke dokter yuk. Kalau ada apa-apa, panggil mama ya. Kalau nggak bisa manggil karena suaranya berat, nih mama kasih bel. Ya belnya disakuan ke mama, pencet ke mama datang. Aku bersamamu sayang. Nges, eta teh juara. Cek ibu-ibu teh pret bersamamu bersama. Aslina eta teh. Itu teh jadi semangat tah. Itu Ibu Dudi itu. Sama ini juga Pak Dudi. Kita sama-sama Dudi. Atau memang ya orang yang namanya Dudi itu hokinya sigana. Iya benar. Gitu. Nah, jadi Bu sesuai sunnah Aisyah enggak? Kalau sayang kepada suami, jalankan. Meskipun sahabat-sahabat semua bicara. Ya, suami kayak gitu teh jangan digitu-gitu atuh cul, nanti ngalunjak, biarin. Suaminya nanti malah nginjek sama kita, biarin. Mending diinjek sama suami daripada diinjek sama malaikat yang syidadun ghiladun. Yang keras, tegas, taat. Ieu pan sok ditincak, mending ditincak ku salaki, mending ditincak ku malaikat. Kalau harus dipilih, saya ikhlas oleh suami. Ketika kita ikhlas diinjek, kita akan merendah. Betul? Ketika kita merendah, ibu akan disayang sama suami karena ibu akan tampil bercahaya. Itu istri saya. Ya, istri saya bercahaya, Bu. Saya bawakan nupoek, hurung. Hurung itu. Pas pareum lampu, nah di kamar aya nu hurung-hurung. Oh, si Umi. Hurung. Jadi berat Bu, siksa neraka teh berat. Sudahlah, penderitaan dunia sudah diejek sama batur terserah. Terserah. Ini segala rupa teh meni. Saya tidak akan mengatakan bid'ah ngan nanaonan gitu. Boleh sholat duhur 6 rakaat nanaonan cukup moal lain bid'ah moal gitu bahasa nanaon. Udah beres kan? Dan jangan gampang nyalahin orang. Punten nih, ada yang pakai niqab. Saya suka sekali yang pakai niqab. Alasannya ketika saya tanyakan itu bukan aurat. Memang bukan Pak. Terus kenapa pakai? Menjaga fitnah Pak. Agar mata laki-laki nggak aneh-aneh. Sepakat pisan. Saya suka itu, istri saya juga sering saya suruh pakai niqab. Kunaon Bapak sering nyuruh Umi pakai niqab supaya tampil beda. Iyalah. Sok Bu, gini. Ada laki-laki kalau sama, kan ini mah cerita vulgar aja ya, bebas aja ya. Meureun jarang Ustadz nerangin kayak seperti ini. Ustadz, suami saya geus teu ngorejat euy. Alah. Lumpuh. Bukan Ustadz tarahudang. Alah, kebluk. Asus. Teu ngarti wae. Tidak pernah bangun Ustadz. Naonna. Manya kudu diterangkeun Ustadz. Kenapa? Tapi kalau sama perempuan lain masih gana bangun dah. Udah dibuktiin? Belum sih. Tapi pasti. Kenapa coba dengan kita kurang semangat? Ya itu tadi. Karena ibu dari sejak akad nikah, dari sejak awal, cara ngusap gitu. Cara ngobrol gitu. Cara ngobrol gitu. Bau awak nu eta keneh. Kira-kira bosan tuh? Bosan. Tampil baru. Di rumah. Cara meluk beda. Suasana kamar berubah. Bahasa beda. Ketika bapak ingin gogoleran dengan ibu. Bu, jangan ibu nunggu disentuh oleh suami. Jangan. Ih, cicing wae mun itu Noel. Jangan. Ibunya yang harus aktif menyentuh. Ingat, menyentuh bukan nyabak.
Di mejaan teh. Menyentuh ya, menyentuh Bu, bukan nyabak. Iya. Terus membelai, bukan mengusap. Ngusap mah set, membelai mah dengan perasaan. Oke? Beda. Asli Bu. Kata ibu yang sudah berusia, aki-aki ge sarua, sama. Apalagi aki-aki geus maras endek-endekan cicing. Soalnya endek-endekan langsung kejepit saraf. Jadi biarkan si bapak cicing, ibu sajalah yang memperlakukannya dengan baik. Tuh nya ada sok. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sampaikan ini karena nggak ada ustadz yang nyampein mungkin ya, dan nggak berani mereka nggak nyampein. Kenapa saya berani ngestrek maut? Masa yang seperti ini tidak saya sampaikan nanti teu ararapaleun atuh. Betul? Harus Bu. Dia apa? Sentuh, belai. Terus ajak ngobrol. Sing seungit heula siapkeun. Ulah pas ngobrol bapak ongkek. Jangan. Sing seungit heula siap terus. Bisa kok bisa. Ibu pakai daster yang pakai pakaian yang menarik bisa. Atau biasa nama meluk suami teh datang di pintu peluk. Nanti mah ulah gajeleng tinu para. Awo, gabruk. Mama naonan Tarsan kan beres. Suasana baru. Kalau ibu terus kreatif memberikan suasana baru, ibu terus kreatif memberikan suasana baru, kira-kira bapak merasa baru terus gak? Ya. Mending istrinya ganti yang baru, mending ibu asa baru terus. Terus bugarkan badan ibu, jangan malas dengan olahraga, seger. Ya mah cicing, beres masak ngejentul, WhatsApp. Pas bangun gue ngeliat, ini asal lucu pisan. Lihat bidadari. Aya tuh bidadari ngeliat, ente. Sampai saya bilang sama bapak, Pak, sing bager Pak, bapak-bapak ya, sama istri teh harus baik. Bahagiakan dia, meskipun di akhirat kita nanti tidak bareng dengan istri kita, pasti kita akan dihampiri oleh para bidadari. Bidadari bakal parebut karena kita termasuk laki-laki yang sayang sama istri. Tapi kalau bapak jahat sama istri, bidadari ge lumpat. Ulah-ulah sia ulah kapadudi sia. Kunaon? Jahat sia tahu suka bikin nangis istri. Kabur bidadari hayo. Ya, itu yang saya sampaikan pada bapak-bapak. Jadi sunnah itu yang mana? Semua yang dicontohkan oleh Rasul. Termasuk yang dicontohkan oleh Aisyah untuk wanita. Ya kan? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya head sudah selesai, tapi masih ada flek merah. Seperti apa? Rasulullah bingung. Manya Rasulullah naros cik ngali, kan mungkin. Akhirnya apa yang dilakukan? Aisyah membawa wanita itu ke rumahnya. Kemudian Aisyah melihat dan menjelaskan. Jadi ada sunnah yang dicontohkan oleh istri-istri Rasul seperti itu, ya kan? Nah, perlu kita kekeh untuk pendirian kita harus. Tapi untuk nyalahin orang, pahami oleh kita, orang salah dalam memahami agama. Dalam pikiran saya selalu saya menganggap itu proses menuju kesempurnaan, ya kan? Menuju ke pemikiran yang benar. Anak-anak salah, dimarah jangan dimarah. Kenapa? Karena kesalahan anak hari ini mungkin itu bekal dari Allah untuk anak menghadapi hidup yang berat nanti. Dia berikan kekuatan dengan pengalaman salahnya. Iya kan? Ibu pernah salah tuh? Hari anak tuh menang. Kan gitu. Bapak pernah gak salah gak? Pernah, tapi hari anak gak boleh. Kenapa? Sudah. Ketika anak saya salah, saya nyesel. Maafin Pak ya, salah. Nah. Kalau kamu udah minta maaf ke Bapak, ke Umi, pasti mudah-mudahan juga kamu istighfar, pasti Allah akan nuntun kamu benar. Kalau udah, gak usah pakai marah. Mobil saya dirusak sama anak saya, ngegores. Punten nyapanya gak apa-apa. Benda aja kok, harga kamu lebih mahal dari mobil itu. Yes. Enteng benernya hirup. Terus suami bobogohan deui.
Marah jangan. Jangan. Alhamdulillah Pak, nggak apa-apa, sok aja. Mama nggak marah? Enggak lah. Kenapa Bapak yang pacaran, Mama yang marah? Emang apa hak Mama untuk marahin Papa? Nggak ada kan? Mama hanya dititipin Allah ke Papa. Papa pacaran lagi ke Mahdinya, asal tetep jaga Mama amanah dari Allah. Benar tuh? Terus Papa sekarang mau jalan ke neraka, sok we, dan Mama mau pengen ke surga. Benar? Mangga wilujeng ke neraka. Beres? Aman gak? Kenapa harus riweuh? Ustadz meni enteng gitu nerangin dah, Ustadz mah pengalaman. Hey, kalau semua harus mengalami, saha nu nyari mau yang mau cerita tentang kematian cok. Can ngalaman. Ustadz, temanya kematian yang menakutkan, can ngalaman. Kan itu. Saya hanya menyampaikan motivasi saja. Ibu jangan marah ketika suami seperti itu. Itu sunnahnya. Rasulullah pun tidak marah ketika ada sahabatnya salah. Bahkan istri-istri sahabat tidak marah saat suami-suami mereka menikah. Itu nggak marah. Suami-suaminya menikah lagi. Tidak marah. Bahkan Abdurrahman bin Auf pergi hijrah ke mana? Ke Madinah. Pas hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya di Mekah dan hartanya disita oleh orang kafir. Abdurrahman bin Auf tidak marah. Buat apa marah? Ada sejarah yang pernah mencatat bahwa marah bisa merubah karakter. Ada? Bisa merubah orang makin baik. Ada? Nggak ada. Marah tuh nggak ada sejarahnya bisa bikin orang jadi baik. Nggak ada. Buat apa kalau memang tidak ada hasilnya marah? Betul tuh. Geus nyaho molotot teh artina da ibu mah molotot teh peureum keneh. Misalnya karena sipit. Perlu molotot? Nggak perlu kalau memang tidak pernah memberikan hasil. Ya kan? Jadi mama kenapa nggak marah waktu papa selingkuh? Buat apa? Papa ke neraka, mama ke surga. Dan satu hal Pak, doa seorang yang dizolimi seperti mama, menahan marah, itu doanya diijabah. Dikabul. Jadi mama nggak doa, ya iyalah. Naon nggak doa, mudah-mudahan bapak insaf soleh. Amin. Ya, terserah lah pokoknya mau gitu we doa. Pengen dikabul, Allah maha tahu bagusnya dikabul atau enggak, aku maha Allah we. Ya. Iya kan? Alasan canggul. Jadi perlu marah? Enggak. Jadi mama ngedoain gitu sama papa, iya ke Allah. Pengen mama doa mama diijabah, pengen sih, tapi mama tahu Allah akan memilihkan yang terbaik buat mama. Kalau yang terbaik kata Allah insaf. Misalnya gara-gara bapak insaf dan papa tidak pacaran lagi, bahkan setia sama mama malah nanti mempertuhankan cinta ke papa, lebih baik tidak dikabul deh, karena Tuhan mama bukan papa. Kalau mama menyembah papa, menyembah cinta dari papa, insya Allah papa besok lusa jadi aki-aki. Mama tuh nyeri hati tuh, dan kege mawat tuh. Biarin aja suami selingkuh, kan kege mawat bener tuh. Kenapa mama nggak marah? Darek maut tuh papa sok-sok we maut mah. Dan satu lagi doanya Pak. Mudah-mudahan pas Noel pas maut. Beres ya. Kita pas bobogohan sih eta teh. Di Noel lebar, lucu. Di Toel maut. Itu bikin hariwang. Oh ada satu lagi Pak doanya. Doa apa mah? Mama tidak marah. Insya Allah doa mama diijabah. Emang ngadoa naon deh? Ini dangukeun aminan ya. Ya. Awas aminan ya. Ya Allah berikan kepada saya jodoh yang baik, gagah, dermawan, sayang sama saya, bisa mengantar saya ke surga, setia kepadamu, dan seorang yang bisa memimpin saya dengan benar, juga bodas ya Allah. Kebetulan suaminya rada genek misalnya. Kira-kira suaminya marah nggak istrinya ngedoa gitu? Ari mama, pan iya jodoh mama teh salaki mama. Kumaha Allah we, kalau Allah mengizinkan, meureun mentakdirkan, papa ngaclang meureun ge ganti nu lucu. Beres. Teu kudu jadi riweuh ya, geus beres. Itu.
Jadi mudah kok. Perjalanan hidup sepanjang kita beriman pada Allah mudah kok. Semuanya mudah, gampang. Sok naon atuh. Saya mencintai Allah karena Allah abadi, ada, setia, tidak berkhianat, ya kan? La yukhliful mi'ad. Kalau saya mencintai manusia, ingin pakai to maut, oke? Saya bersandar kepada kekayaan seseorang, engke maut. Kalau saya bersandar kepada Allah, abadi sampai saya meninggalkan itu. Makin saya bersandar pada Allah, saya akan makin. Ibu percaya Allahu Ahad? Kita koreksi nih rukun iman ya, bisi teu arah iman. Ibu percaya aya Allah? Yang memberi rezeki Allah atau suami? Yakin? Kalau suami 3 bulan gak ngasih nafkah, marahnya sama siapa? 1, percaya kepada Allahnya, meragukan. Berarti teu iman ke Allah. Serius Ustaz, serius teu iman ke Allah. Percaya kepada Allah bahwa Allah yang memberikan cinta di hati suami? Percaya. Kalau suami hilang cintanya, percaya bahwa Allah sedang ingin ibu dekat, merapat ke Allah. Percaya. Sedih tuh ketika suami jatuh cinta lagi ke orang wetan, terus ibu percaya nggak kalau Allah sedang cemburu kepada ibu karena ibu sangat mencintai bapak? Ibu sangat mencintai bapak, sementara Allah sedang rindu kepada ibu, kira-kira akan dikumahakeun ke Allah. Suaminya dibelokin, bener nggak? Percaya itu teh karena Allah. Bersyukur nggak ketika suami jatuh cinta kepada yang lain? Bersyukurlah karena kita sedang dirindukan oleh yang maha mulia, oleh yang maha kaya. Ibu percaya Allah tidak mengingkari janjinya? Percaya. Ibu percaya Allah maha kaya? Ibu percaya Allah pengasih penyayang? Percaya. Karena ibu percaya, kira-kira gampang gak untuk taat kepada Allah? Insya Allah. Kata Allah, anfiku mimma rozaknakum, berinfaklah, berzakatlah, bersodakohlah dengan rizki yang sudah aku berikan padamu. Kira-kira segera gak kita bersodakoh? Ngitung tuh. Padahal Allah akan membalas berkali-kali. Sebut saja, ibu akan kedatangan saudara di Ciawi. Pah, si mamang rek datang di Ciawi. Oh ya, siapkan atuh kamarna, kata suaminya, beresan aja. Bisi nginep, oh ya, beresin aja kamarnya. Terus ibu teh menyiapkan aja uang 500.000 buat si mamang. Bisi ke buat si mang. Dah. Kasihin langsung atau nanti? Hah, nanti aja pulangnya, cenanya gitu. Itu udah disiapin udah diamplopan uang 500.000, nanti aja pulangnya dikasihinnya. Malam teh ngobrol aja dengan ibu bapak teh si mamang teh. Terus ngobrol nanti teu ngeunaheun, kasebeleun pokokna mah. Eta 500.000 jadi tuh. Karena itu berbuat baik, sodakoh jangan ditunda, sekarang niat, sekarang kasihin. Bisi jadi jelek nantinya gitu kan. Ah tuh bisa 500.000, 250 geuleuh, aing geuleuh. Sumpah geuleuh. Bangun tidur beres subuh, ngopi subuh-subuh, ngobrol di pika sebeleun deui. Kira-kira jadi tuh 250? Terjadi, jangan ditunda. Ibu kalau mau berbuat sama bapak jangan diselang dulu oleh ngobrol. Gabruk geus. Mun ngobrol bisa terjadi. Benar tuh? Karena itu saya sering dapat nasihat, Bu. Jangan ngobrol di meja makan. Ketika mau makan jangan ngobrol. Ketika mau tidur jangan ngobrol, betul? Karena memang ruangan pasehatnya di dinya. Terus saya lagi mau makan, ngobrol jadi hilang nikmatnya karena pasti ada pasehat di dinya. Ya, udah aja celebek beres mau ngobrol mangke aja sesudah makan, gelut kumadinya. Udah ibu teh terpercaya berartinya ke Allah ya. Percaya tuh? Allah hebat tidak? Ibu teh lagi sholat duhur di rumah teh. Pas rokaat ketiga beres, berdiri rokaat keempat. Tiba-tiba ada orang teriak di luar. Aja, Allahu Akbar. Aja, Allah, sami Allahu liman hamidah. Keur salat. Iya, kamari orang hutangnya 11 juta, kurang dileuwihan tah 15 juta. Kadia ya buru lila simpen mejanya kade tah duitna kucing. Kira-kira salatnya dikebut moal.
Dikebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Terus wiridan heula teu? Salat ba'da duhur heula teu? Ambil dulu uang. Pas pulang beres diterusin enggak? Ba'da duhur. Mau ngitung, langsung berencana, langsung beli ini beli itu kan itu. Mana yang lebih terhormat? Uang atau Allah? Ibu teh dikebut aja sholat teh, tidak ada uang 15 juta namanya bisi kucing. Nah, aja kucing, iya tadi bararau lauk lah nges masak misalnya. Sudah dikebut kita sholat buat ngambil uang, beretak ditajong gebluk maut, nyesel tuh. Jadi siapa yang lebih mulia, Allah atau uang? Harusnya Allah. Itu. Udah ya, keimanan kita kepada Allah pas-pasan ya. Betul? Tingkatkan lagi. 1445 tingkatkan itu. Beriman pada malaikat. Ada malaikat burber sekarang di atas kita? Ada Israel jalan-jalan? Yakin ya, Israel dalam setiap menit beberapa kali bolak-balik sehingga Israel tidak pernah terlambat sepersekian detik pun untuk mencabut nyawa kita. Oke? Percaya itu? Yang memberi rizki dari Allah kepada suami itu melalui siapa? Malaikat pemberi rizki. Oke. Percaya itu? Percaya. Kalau suami nggak ngasih rizki berarti tidak dikasih sama malaikat dong. Yang harus disentak siapa? Suami malaikat. Jangan percaya. Tadi sebelum saya datang, ayah ente di antara ibu nu ningalian jam. Bari nyarekan Ustad. Kemana si Ustad teh can datang jauh. Itu bener si Ustad tuh. Ayah teh nu di dieu mah teh nu di itu teh. Aku mah dinyalah. Tapi yang pasti itu dosa. Ya. Siga kamari ibu, saya telatnya agak panjang, setengah jam ke wilayah Soekarno Hatta. Itu karena kami kemarin saya lagi jalan gitu, sudah acara-acara, pas saya jalan gitu saya kena serangan jantung di mobil. Aduh, ini teh kebas tangan teh sampai ke pundak ya. Ah, maut gimana guys. Bari nyetir sebelah tangan, la ilaha illallah. Saya di pinggir aja la ilaha. Jadi laun kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai akhirnya. Setelah sampai saya terus bicara seperti ini. Terus saya bilang mohon maaf, saya terlambat. Saya bilang gitu kan. Selongkong teh bu, nya si Ustadz mau betelat. Dicarekan orang. Ya bu, mestinya saya datangnya sebelum ibu-ibu semua datang. Tapi karena tadi saya keserang, di jalan tiba-tiba saja tangan kiri saya kebas. Sakit dada saya lumayan, akhirnya seperti ini. Seperti tadi saya turun di mobil, saya ruku dulu lama, kemudian sujud di pinggir jalan dekat mobil. Kenapa? Untuk melapangkan peredaran darah saya. Karena saya kena serangan. Serangan naon gitu, ibu-ibu tadi amak. Serangan naon? Serangan dari wanita-wanita cantik. Oh dasar, atau udah mau ngaku kumahanya. Akhirnya beres. Dia tuh tidak tahu kalau perjalanan itu, Masya Allah ya. Seperti itu. Jadi ada tadi ningalian jam. Ibu pernah bangun tengah malam. Terus menatap suami. Terus ngeledek salaki. Ih, si kacau dasar. Ih. Terus suami nate calangap, ku ibu teh diledek. Calangap sia mun aya laleur ta. Aya nu kitu. Apal itu teh sedang dicontreng oleh malaikat sebagai amal buruk. Catat, hati-hati. Gini, sudah diampuni belum oleh Allah? Sudah. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan, salat, ibadah dan lain-lain itu menghapus dosa. Ini sudah diampuni oleh Allah. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah meminta ampun pada Allah, bersegeralah istighfar. Allah yang nyuruh istighfar kan? Karena Allah yang nyuruh istighfar, kira-kira Allah mengingkari janjinya enggak? Enggak. Allah akan mengampuni kita enggak? Beres kan? Beres sudah. Sudah beres diampuni oleh Allah? Beres. Oke. Tambah lagi. Sakaratul maut sakit enggak? Cek saha? Enggak tahu ya. Cek hadis, ada hadis. Oke. Kemarin ada ini.
belum lama ya, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri seorang wanita baik dia, sudah berumur, tapi baik, sudah disebut nenek lah, tapi baik. Saya hanya meminta kepada dia, tutup aurat lah, cik cobaan 1 tahun mah, sampai meninggal. Halah dah, itu nanaon beureun Allah ge ngahampura gitu, nganggap enteng. Lain Allah. Allah Maha Pemaaf, hanya kita ada niat nggak untuk minta dimaafkan oleh Allah. Mun kada niat berarti kalau nggak ada berubah berarti nggak ada niat kan itu. Ya tapi udah ceritanya beres. Dan dia kena kanker hanya 6 bulan surut. Di akhir hayatnya ditalkinkan oleh anaknya, talkinkan oleh istrinya, dan saya ada di situ. La ilaha illallah. Apa kata si ibu ini? Geus cicing keur harareudang kieu keur panas kieu. Cicing. Diam semua. Maju lagi. La ilaha illallah. Cicing, harudang. Sudah tehnya cerita majalah gitu kan. Akhirnya saya duduk di sebelah sini, pasien di situ. Saya ngomong sendiri. La ilaha illallah. Gitu. Apa dia beri molotot? Diam. Waduh, saya di polototan diam. Akhirnya dalam hati saya coba. Cicing. Waduh. Tahu-tahu diam aja dia, tenang. Pulang. Kebayang tuh sih. Tong ngalamun, tong iseng ngelawan ke Allah. Nah, ibu sok ngelawan ke Allah. Asli, bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu. Serius, bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu. Kawin. Eta keur pas saya jeung saha? Wanian ngalawan ke Allah. Jangan larang suami nikah lagi ya Bu ya. Ini solusi. Saya pergi ke Garut goes sendiri. Capek ngahegak, mengkol di ke warung istirahat di. Capek. Berikutnya saya pergi ke Garut goes. Ngabring 100 sepeda. Capek tuh. Semangat bisa sambil nyanyi dan lain-lain kan gitu. Jadi nikah kedua tuh tidak capek Bu. Capek tuh kalau sendiri se-RW. Kalau ibu sendiri se-RW no di madu capek, cangkel. Kemana-mana curhat. Orang salah orang liur kacau gitunya. Tapi kalau se-RW semua nikah lagi, semua poligami, cangkel mah. Darah ramean. Pas ketemu curhat mah. Sharing. Ya berbagi. Nu maneh kumaha? Sia nu urang gelo sia. Gitu. Ari nu maneh kumaha? Nu urang mah sia geus kaduhung teu tiba heula. Tek celi ibu tah. Asli. Jadi jangan larang suami nikah lagi, tapi berikan syarat. Boleh Pak nikah yang kedua, ketiga, keempat. Silahkan Mama ikhlas. Tapi tolong ajak semua laki-laki se-RW kita. Siapa tahu RW kita menjadi RW percontohan poligami. Geus juara itu. Setuju? Setuju we udah. Daripada harus menghapus ayat Allah atau kita ngelawan kalau setuju, tapi syaratnya eta ajak babaturan se-RW, bener? Sudah. Itu sunnah ya. Jadi Masya Allah. Saya mengajak memang menegakkan sunnah itu berat, termasuk juga menegakkan iman. Ya. Az-Zaitun menyebut bahwa Quran itu sabda Rasul. Wow. Dia berarti cara baca Quran ya. Kalau baca Quran juga dengan persepsi yang buruk. Bu, bapak kasep tuh? Suami ibu kasep tuh? Kasep. Tapi ibu pernah geuleuh tuh? Padahal kasep. Pernah geuleuh tuh? Pernah. Padahal kasep. Dan setiap yang dilakukan oleh suami pasti ibu kesel, betul? Ketika ibu tidak cukup cinta atau sangat kuat membenci suami saat itu, meskipun nanti mungkin cinta lagi, ketika ibu membenci suami saat itu, marah sama suami saat itu, kira-kira semua yang dilakukan suami salah nggak? Semua yang menyalahkan Quran, saya yakin dia tidak pernah baca Quran, karena itu dia tidak pernah mencintai Quran. Panji Gumilang pernah baca Quran tuh? Mungkin, tapi dia membaca Qurannya dengan kebencian. Dengan niat-niat salah. Wajar nggak kalau pada akhirnya terjemahan dia salah? Ada juga nih Ustadz yang menjelaskan.
Boleh nikah suami istri beda agama. Dulu Asia nikah dengan Firaun itu beda agamanya, cenah gitu. Boleh nggak Dudi Mutakin punya istri lesbian? Enggak lah. Dia menjelaskan, dulu Nabi Lut istrinya lesbian. Kenapa sekarang kita dilarang? Si eta teu maca hadis berarti teu maca Quran, iya kan? Ada yang begitu di media sosial, ada. Hati-hati. Medsos kita tuh menggiring kepada kita dengan gambar-gambar yang bagus, yang indah untuk bisa melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasul. Hati-hati. Beriman ya kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman. Siga nu iman tapi siga tadi ditolak ya. Hapus jangan ayat Quran surat An-Nisa ayat 3 itu. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu 2, 3 atau 4. Kalau tidak cocok jangan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu sajalah. Tapi untuk tahu adil atau tidaknya, maka coba dulu. Cobaan heula lah me apal, betul? Oke. Amalkan jangan. Halo. Amalkan jangan. Jangan. Baca jangan. Jangan, buat apa dibaca kalau tidak akan diamalkan? Ya udah, hapus saja yuk rame-rame. Hapus jangan. Hapus nggak boleh, dibaca harus, amalkan ulah. Kalau saya dengan sengaja menolak perintah Allah, dosa tuh. Fatahajjad bihi nafilatal lak, tahajudlah pada sebagian malam. Ya kan? Terus saya ngomong, "Bung, orang ngomong tahajud, sok tunuh aing mah." Bung tahajud. Dosa tidak saya? Masuk surga moal. Terus ibu ngomong, "Pokoknya suami saya teu meunang kawin deui." Dosa tuh? Ke surga moal. Karena itu izinkan, tapi syaratnya ajakan bebaturan sa-RW. Tenang, ini jalan keluar Bu, supaya aman Ibu. Sebab saya juga tidak tega ibu yang sudah melahirkan, sudah melayani kehidupan, mengantar kehidupan anak-anak, masuk neraka, itu tega kan? Saya ingin ibu semakin beriman kepada Allah. Quran, pada Rasul beriman? Ingin mencontoh kehidupan Rasul? Ya. Rasulullah uswatun hasanahnya dalam hal apa? Dalam 2 hal, akhlak dan ibadah, itu contoh. Akhlak Rasul. Rasul pernah marah nggak ke Yahudi yang tunanetra, yang Rasulullah suapi dan dia selalu menghina Rasulullah? Marah tuh? Tidak. Ibu pernah marah? Ikut Rasul? Tidak. Kalau ikut Rasul pantas di surga bareng Rasul? Catat itu. Mari kita rubah hari ini. Saya ada pertanyaan Bu Nurul, anak-anak, hari Bapak kenapa nggak pernah marah sama Umi? Jangan naon marah. Hari Umi salah? Salah mah biasa. Tapi kan jadi benar lagi, dan kalian juga lihat bahwa Umi mau benar. Itu teh sesudah berulang kali melakukan beragam kesalahan, kan akhirnya bener oge, tenang. Terus kumaha mun teu bener-bener, nya paling ge maot beres. Bener tuh? Kenapa harus jadi riweuh? Dan saya mah nggak mau atuh marah. Yang saya takut itu pas saya marah, pas saya maot, eta nu bahaya. Ada Bu, nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan ini bukan gibah. Seorang ustaz, dia meninggal. Dan meninggalnya setelah dia bentak. Setelah dia marah-marahan sama istrinya dan membentak istrinya. Serangan jantung maut. Ustadz, dan kalau saya sebut namanya pasti kenal. Sawi. Mulai tukang gosip mencari berita. Tekudu apal. Pokoknya aya nu kitu. Hati-hati. Ya, mulai nanti kalau mau marah pikir-pikir lah kira-kira maut moal. Kalau kira-kira yakin moal maut sok amek. Kalau kira-kira akan maut hati-hati. Bisi maut. Iman kepada Rasul. Kemudian beriman tidak kepada takdir. Oke. Beriman kepada kematian. Beriman pada hari akhirat. Kita akan meninggal. Akan kudu. Harus. Bukan pasti. Harus. Kabayang temun temaranaot. Eta jalan raya Ciberem mesin aki-aki atau nini-nini atau pemuda. Aki-aki nini-nini. Terus aki-aki nini-nini teh nu tarorek teh kekelayangan di jalan wah. Kira-kira aya mobil moal. Aya motor moal. Moal. Heurin ku tangtung ya. Untung mararawat. Setuju? Hok mararawat.
Sakaratul maut sakit tidak? Tidak. Nabi Idris yang mengalami sakaratul maut sakit itu. Nabi Idris pernah meninggal, hidup lagi dan menceritakan sakitnya sakaratul maut. Nabi Idris itu nabi yang menemukan jarum. Jadi ibu berterima kasih, ibu sok ngecos, ibu suka ngejahit, itu Nabi Idris penemu jarumnya. Dan Rasulullah mengalami sakaratul maut dan Rasulullah mengalami sakit. Saat itu Rasulullah meminta kepada Jibril. Jibril, sampaikan kepada Allah, jangan ada lagi umatku yang merasakan sakit saat menghadapi sakaratul maut. Umat Muhammad. Jibril pergi dan Jibril bicara, ya Rasulullah, Allah mengabulkan harapanmu. Masya Allah. Cinta Rasul kepada kita. Sekarang ada nggak di antara kita yang akan sakit? Tadi sholat subuh berapa rakaat? Itu kata siapa? Kata Quran atau kata hadis? Kata hadis. Kalau itu kata hadis berarti kita membela Rasul bukan? Membela Rasul. Kalau membela Rasul kita masuk ke dalam kategori yang kata Rasulullah umat Rasul? Ya. Kira-kira sakit mual sakaratul maut? Tidak. Kita sudah diampuni oleh Allah dan sakaratul maut kita pun tidak akan sakit insya Allah. Atau tinggal marah maut. Sok geura maut wilujeng ibu tanu dipengker di bari ti payun. Cek ibu teh atuh ustad heula, insya Allah saya siap. Bukan siap mautnya ya, bukan saya sudah punya persiapan, tapi dah mau ditolaknya gimana. Jeung nu anehna teh nu cara rewet mah panjang umur. Bener tuh? Nu cara rewet panjang umur ya Bu ya. Iya. Yang cerewet Bu, sampaikan ke Israel ge terjadi nyebut nyawana. Iya nanonan ya nanon wet cek Israel waduh cerewet kieu. Mang Dadang gantian meureun diwakilan kudu lain. Sok dan nu mararat mah nu cari cingeunnya. Cicing kelapa, cicing kelapa. Nu cara rewet mah harirup beneran. Masya Allah gitu. Jadi diwaspadai oleh kita, kematian akan datang. Tapi tidak sakit insya Allah. Dosa sudah diampuni. Ada nggak dosa yang tidak diampuni? Yang belum diampuni? Selain musyrik? Ada. Dosa fahsya. Pas ibu menatap saya langsung, naon melong, balik pisan. Nyeriin hati itu, sakit hati. Saya harus minta maaf sama dia. Harus minta maaf. Kalau saya tidak minta maaf, saya dosa nggak? Saya teh ahli surga, tapi ke neraka dulu dari dosa itu. Saya pernah di rumah makan Bu. Di rumah makan saya lagi makan ya. Sendiri kan. Itu ayah Raisa. Melongkeun terus, ningalikeun terus. Alah. Saya kan bingung itu teh ningalikeun teh nya gitu kan. GR. Akhirnya saya ambil tusuk gigi Bu. Colokeun kana non. Bonteng. Acar. Langsung Bu. Pas dikeluarkan kan bonteng hiji. Saya teh melotot. Muni badag gitu kan. Menyelapnya sebesar bonteng. Ternyata Raisanya ngomong, berarti dia ngeliatin. Udah, anteng. Itu cara untuk membuktikan dia ngeliat atau enggak. Colokeunnya bonteng. Lah badag. Saya mencandai dia. Kalau dia kecewa dan dia tahu, dia marah, ya kan? Kalau dia marah, saya dosa enggak? Perlu saya minta maaf sama dia? Saya ketemu lagi enggak sama dia? Enggak. Karena enggak ketemu lagi, saya tuh minta maaf nak. Di mana disebut ditebusnya nanti? Saya teh ahli surga, tapi karena neraka heula gara-gara eta. Suatu saat di daerah Marga Asih atau daerah apalah dari lintas jalan tol dari apa itu? Daerah naon bumi teh? Dari Gempol. Nyebrang tol, pas turun, tukang combro digigirin di kiri jalan saya. Lagi diam saya. Tahu-tahu tukang mobil di depan saya berhenti, cekit pas berhenti. Saya kira tuh tukang combro gitu kan. Ngegerawak betul dari dalam. Mang, 10. Oh, 10 ya sudah saya tunggu. Itu jam padat, jam 4, jam 5. Di belakang saya ngabring mobil. Tet. Saya diamin aja, saya doakan aja. Terus udah gitu teh dia ngagorowok deh. No hanet mang. Wah. Ngagoreng heula ieu mah. Parah. Ya sudah.
Sudah, akhirnya saya doakan mudah-mudahan sing soleh, Allah ampuni dosanya, dan mudah-mudahan sing benghar, sing benghar, sing benghar, sing benghar. Kenapa saya doakan kekayaan supaya dia kaya? Da nu benghar mah mau jajan combro di dinya. Beres kan? Udah jalan akhirnya. Ibu itu dosa nggak ke saya lah. Saya kan sudah memaafkan dan mendoakan. Ke yang belakang lainnya harus minta maaf nggak? Harus. Kalau nggak bisa di sana. Karena itu hati-hati dalam hidup, bisik harus minta maaf dan kita tidak sempat minta maaf. Ibu pakai motor? Oke. Kalau pakai motor pernah lampu sen kakak tuh mengkol kakenca? Pernah? Oke. Kalau pernah dosa tuh. Sebab saya pernah mengalami, Bu. Saya mengalami ya, di depan saya ada ibu-ibu. Lampu sennya kakak tuh. Memang ada jalan, ini simpangan jalan. Lampu sennya ke kanan. Ya sudah, saya nyusul ke kiri kan. Tiba-tiba dia belok ke kiri. Kubrak, saya jatuh. Dosa tuh. Harus minta maaf. Ibu pernah masak gulai. Terus rumah ibu kebetulan rada adak dengan tetangga lainnya. Pernah aroma gulai ibu tercium tetangga? Mungkin pernah ya. Oke. Kira-kira kabitaeun wal. Karena itu kata Rasulullah, kalau kamu masak dan aromanya tercium tetangga, lebihkan supaya tetangga kebagi. Betul? Terus dibagi tuh tetangga setelah mencium gulai kita. Itu dosa tuh. Itu yang belum diampuni. Harus minta maaf. Atau gitu mah ya, kita semua teh kana raka heula. Ya. Karena itu perbanyaklah istighfar dan sering-sering berdoa begini. Rabbik firlil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kami semua yang masih hidup, yang sudah meninggal, mukminin mukmin, yang mukmin, yang perempuan, yang laki-laki, yang muslim, yang perempuan, yang laki-laki. Ampuni kami semua ya Allah, kan itu ya. Sering-sering doakan seperti itu. Mudah-mudahan para malaikat mengampuni kita. Beres ya, beriman pada Allah, malaikat, Quran atau Rasul, Quran, kematian, neraka, beriman pada hari akhirat. Neraka ada tidak? Surga ada tidak? Ibu ingin suami istri ke surga? Hei, suami mah udah pengen ganti. Ya Allah, saya pengen ke surga tapi jangan sama yang ini, liur ya Allah. Liur jeung urang Cianjur mah ya Allah misalnya. Kata Rasulullah, suami istri akan bareng ya. Artinya Rasulullah memberikan motivasi kepada kita supaya menjaga rumah tangga kita, Bu. Hei, jaga rumah tangga kita supaya kedua orang tua kita mendapatkan surga tanpa hisab. Terus. Ingin kedua orang tua kita masuk surga? Ingin? Oke. Jaga rumah tangga kita seberat apapun. Jaga supaya mereka dapat surga tanpa hisab. Ya. Nanti bareng suami istri ke sana. Kalau saya baik sama istri saya baik sama saya, belum tentu saya bareng ke sana. Karena mungkin saya mendapatkan istri di sana dan suami saya mendapatkan suami di sana. Kalau harus bareng suami istri ke sana, kita harus bawa surat nikah pas maut. Artinya apa? Kalau saya baik sama istri, saya akan didatangi bidadari. Kalau istri saya baik sama saya suaminya, dia akan didatangi oleh para pangeran di sana. Ya kan? Sudah. Jangan menggambarkan kebahagiaan dunia kita untuk menjadi gambaran kebahagiaan akhirat. Beda pisan. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Beda dengan pengalaman dari penglihatan kita dan pengalaman dari pendengaran kita. Beda pisan. Neraka berat tidak? Dijaga oleh malaikat yang tadi itu. Syidadun giladun. Malaikat tegas, kasar, dan taat kepada Allah. Itu yang jaga neraka itu. Kita akan ke sana, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya, amin. Itu. Terus bisa nggak istirahat di neraka? Panas nggak neraka? Panas mana, neraka atau di Candung? Neraka pasti. Oke. Kalau kita minta makan, makanannya zakum, la yusminu wa la yughni minju. Tidak akan menggemukkan, tidak akan menyehatkan, tidak akan mengenyangkan. Makin dimakan yang ranum itu makin menghancurkan kita. Berat makanan tepuguh, malaikatnya galak, tidak bisa istirahat. Berat neraka. Mending dicandung, mending ke neraka. Kesimpulannya salahnya. Pokoknya mah gitu ya.
Ya terserahlah, bebas. Tapi yang jelas neraka berat. Yang keenam, berarti kita belum takut neraka. Buktinya masih kena nolak Quran ya. Artinya kita belum beriman kepada hari akhirat, betul? Sok bangun imannya. Kemudian yang keenam nih, yang terakhir. Rukun iman kita yang keenam. Apa? Beriman pada takdir, buruk baik dari Allah. Istrinya ibunya Pak Sodik Mujahid rupanya bareng sama nenek saya waktu itu. Karena saya dapat cerita ini dari nenek saya. Pas saya ceritakan kepada ibunya Pak Sodik Mujahid, ternyata beliau juga mengalami itu. Rupanya nenek saya dengan nenek ibunya Pak Sodik bareng waktu itu mau ke Jakarta. Mereka masih pada muda, maghrib. Berangkat dari kebun kelapa, naik bis Aladin. Di bis mereka diusir, disuruh turun. Kenapa? Karena bis penuh, sudah tidak ada tempat duduk. Ketika diusir dari Aladin, siapa yang paling kecewa waktu itu? Dia yang terusir, betul? Dasar turun. Pindah ke bis Keramat Jati. Duduk aja. Ketika duduk, sudah tenang tidak? Tidak, tetap menggerutu kan. Dasar terus menggerutu itu. Udah beres, akhirnya setengah jam kemudian jalanlah Keramat Jati. Setelah jalan dulu, jalan ke mana? Di Raja Mandala itu tidak lewat jalan atas, jalan tol. Tapi lewat bawah. Lewat apa? Citarum. Turun ke bawah, naik lagi gitu kan. Dulu, waktu saya SMP lah. Nah, kata nenek saya, kata ibunya Pak Sodik Mujahid gitu. Pas di jembatan Citarum di bawah, ada orang ngagimbung, ngumpul banyak. Ya pasti bis makin pelan kan. Setelah bis makin pelan dilihat ke Citarum, ternyata bis Aladin tadi sudah apa? Dikusruk bahasa Sunda, nama bahasa Indonesianya apa? Gejebur. Ya? Terprosok ke dalam karung. Beda lah. Akhirnya dilihatlah waktu itu ada bis terjerembab. Oh, terjerembab ya. Pokoknya tikusruk ya. Terkusruk di situ. Di mana? Di apa? Terkusruk. Citarum. Semua di bis ngeliat lah. Kan gitu. Atau ngaguling oge. Gitu. Pas di bis ngeliat semua, oh nu tadi eta Aladin, nu tadi cek supir teh. Nu tadi kan heboh dulu mah enggak ada medsos. Nu tadi teh nu sancan urang pisan cek supir jeung kenek. Siapa di bis Keramat Jati yang paling bahagia? Mereka berdua. Tidak selalu kepahitan harus kita hadapi dengan tangisan panjang. Karena siapa tahu sesudahnya kita akan temukan senyuman indah. Sering. Tongkeung teuing mengaming harapan hirup dan kege aya beurangna. Ya, enggak usah khawatir. Suami galak-galakkeun antepkeun. Dan nu galak mah gampang karena setrukna. Pas ngesetruk, ulah diubaran lelewe hakan sia tah setruk. Ulah bu, tetap layani, rawat tetap karena ibu orientasinya ke surga. Baik, ada pertanyaan? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3, nggak ada ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini tadi saya lihat Ustaz, langsung saya Cirambai, Ustaz inget Ustaz UU gitu kan, karena biasa kita bareng di online ya Ustaz ya. Ya itu Ustaz Oe itu. Iya. Kan U-nya Ustaz Almarhum. Ustaz ulama bukan? Ulama ada U baru mah ulama kumaha? Oe. Jadi itu Ustaz Oe. Jadi inget almarhum gitu ya, jadi kangen ilmu-ilmunya gitu. Ini saya juga sebenarnya mau sharing Ustaz, karena saya pernah nyobain gitu ya. Jadi di suatu hari gitu, saya kan ngobrol bareng sama teman-teman, ada suami juga gitu kan, ngobrolin poligami. Nah lagi seru-serunya saya serius nih nanya gitu kan. Saya bilang gini, aku tuh sebenarnya udah niat nih mau cariin kamu gitu ya. Mungkin ada yang cocok gitu ya. Dikira mereka bercanda gitu. Pas saya bilang ini serius. Kenapa? Ya kayak mah aku minta, mungkin aku hari Sabtu dan Minggu itu aku gitu. Aku bilang gitu.
Kalau Senin sampai Jumat bolehlah yang lain gitu. Ya ngobrol santai gitu Ustaz. Tapi dia malah marah Ustaz. Oh jadi kamu gak mau ngurus aku katanya. Gitu. Terus akhirnya ya jadi ngobrol poligami. Jadi yang setelah saya coba gitu ya, kalau kita ngobrolin agama dengan santai, dengan terbuka, ternyata nggak ada masalah tuh. Terus setelah diobrolkan panjang lebar, ya intinya sih saya bilang, ya kalau poligami ya punya istri lagi kan, istri nggak ada masalah, gitu kan. Tapi keluarga belum tentu menerima, apalagi masyarakat kita belum tentu menerima. Jadi intinya ya iseng aja obrolin sama suami kan, daripada duluan sakit hati mending diobrolin di awal gitu ya. Ini nyakitin diri ya daripada sakit sama suami. Iya gitu. Okay. Ya akhirnya malah saya jadi merasa bersalah ya. Saya jadi dimarahin, dikiranya gak mau ngurus. Bukan gitu, Bu, kan. Itu bukan dimarahi. Ketika istri saya nyuruh juga saya merasa tidak dicintai. Ada perasaan begitu, saya ada perasaan tidak dicintai. Padahal dia bilang apa? Saya mencintai Allah, saya tidak ingin cinta Allah itu hilang, gitu kan? Tapi kesininya Bu Nurul dia jadi malah sekarang ulah nyapanya, ulah nikah deui. Sama saya malah ngomong gitu sekarang. Kunaon? Geus kolot sate gitu. Ya, sudah tua. Saya disebut sudah tua. Ciri yang sudah tua apa coba? Ya? Peot, umur? Bukan. Ciri sudah tua adalah orang yang sudah tidak mau mencari ilmu kolota. Kalau masih mencari ilmu, masih muda. Udah, itu. Dan istri juga ketika minta pada suaminya, sok Pak nikah lagi, itu ada perasaan seperti itu. Nah, kita buktikan saja. Dengan terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan pertanyaannya mungkin lebih berkembang sekarang begini kan. Setelah saya amati ya, dari beberapa kasus mungkin dari teman atau yang lain gitu ya. Kebanyakan memang yang terjadi itu laki-laki lebih cenderung mencari objek yang lain atau wanita lain karena merasa ada perasaan. Rata-rata jawabannya begini, karena yang di rumah terlalu soleh katanya. Enggak lah. Terlalu baik dan sudah ya mungkin di tahap bosan itu ya. Kalau itu bahasa saya pret. Itu mungkin terlalu bosan ya atau Ustadz ya mungkin bosannya bagaimana ya? Baik, kita kasih kesempatan yang lain Bu. Ustadz bagaimana Ustadz? Okay, itu bukan alasan kamu teh terlalu soleh jadi saya pengen jadi hayang nuguraong siap gitu, nges beres ya. Jadi gini, prinsipnya Bu, suami itu mencari atau wanita lain, baik itu istri ataupun lain bukan istri. Prinsipnya itu tadi. Apa yang dilamunkan oleh laki-laki? Ngobrol yang enakan, makan yang asik, tidur yang nyaman, itu aja. Kalau itu tidak dapat, dia membayangkan yang lain. Ketika membayangkan yang lain, itu yang menjadi harapan. Mudah-mudahan si Eta, mudah-mudahan si Eta. Kalau perempuan enggak, ketika dia tidak mendapatkan dari suaminya responsibility, tanggung jawab, kebaikan, keramahan, romantisme, nah dia membayangkan yang lain. Kalau perempuan lebih kepada ilmu suami yang hebat, tutur bahasa suami yang bagus, tanggung jawab yang hebat. Kalau tiga ini ada pada laki-laki, saya yakin perempuan gak akan kemana-mana. Dan ternyata, satu hal, titip. Kenapa banyak selingkuh? Belakangan banyak yang selingkuh, kenapa? Karena anaknya 2. Dek di mana? Ciberem. A di mana? Cicahem. Oh, alun-alun aman. Kan itu. Anak 2 mah gampang. Kalau anak 12 gampang tuh selingkuh. Nah. Itu. Kalau cerai, anak ikut ibu, ikut bapak? Ikut bapak, karena binnya ke bapak. Kalau ikut ibu, terus bapak nikah lagi jadi imam anak siapa? Bapak tiri atau bapak kandung? Tetap bapak kandung yang jadi imam. Jadi harusnya ikut bapak, supaya imamnya tetap bapak kandung, kan itu. Kalau ada bapak tiri, dengan bapak tiri, maka imamnya akan berubah baik. Gitu. Nah, jadi, itu teh udah habis waktunya. Jadi pada saat ikut bapak, anak saya 12. Kira-kira saya laku lagi nggak untuk nikah lagi dengan anak 12? Mual payu. Kenapa ada selingkuh? Karena PBB berhasil untuk membuat rumah tangga umat Islam rusak
Caranya anaknya 2, rumahnya kecil. Supaya anak ibu bapak berantem, anak dengar, mental anak gampang rusak. Terus bapak gampang selingkuh. Kalau sudah selingkuh, rusak gak perjalanan kita semua? Ya, jadi itu. Laki-laki tanggung jawab laki-laki berlebih nggak? Cukup nggak kalau anaknya yang 2? Enggak. Turun itu. Jadi wajar kalau banyak hal seperti itu karena anak 2. Ibu juga anak 2. Sekolah di full day school, masukin jam 7, jemput lagi nanti jam 5. Terus antara 7 sampai 5 ibu nanaonan. Ulin jeung babaturan. Terus mun aya nu lucu ngajak seuri, kaganggu moal. Mungkin saja kan gitu ya. Hati-hati. Baik, berikutnya. Satu lagi saja. Satu lagi boleh? Oh iya di belakang. Ya boleh di belakang tah. Alungin aja. Terus. Mudah-mudahan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya mengurangi rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap semua suami? Karena tadi dari penjelasan Ustadz itu takutnya teh Allah jadi cemburu gitu. Saya teh nggak mau Allah itu cemburu gitu. Gimana caranya mengurangi rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap suami? Betul. Itu saja. Ya, Ibu percaya nggak Allah itu satu? Percaya. Oke. Wujud daripada keyakinan dan rasa percaya kita bahwa Allah itu satu apa? Allahus Samad. Kita akan bergantung pada Allah saja. Kenapa kepada Allah? Karena Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak seperti manusia yang melahirkan atau dilahirkan. Ya kan? Beda dengan manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah juga tidak seperti benda-benda yang lainnya. Jadi saya hanya akan bergantung pada Allah. Terus gimana? Jangan mengurangi ketergantungan kita kepada suami. Tapi tingkatkan ketergantungan kita kepada Allah. Nah, caranya terus beramal soleh. Lakukan apapun karena Allah. Ibu begini begitu karena Allah. Ibu nyiapin makan karena Allah. Ibu mandi karena Allah. Ibu tampil cantik karena Allah. Semuanya karena Allah. Nah nanti ibu dari sini pergi ke tukang spray. Beli spray baru. Tergantung kesukaan suami. Kalau suami sukanya motor, beli spray gambar bengkel. Kalau suami sukanya hiking, beri spray gambar hutan, ya kan? Kalau ya nanti baju ibu gambar-gambar binatang di hutan, monyet, enon. Kalau suka ikan, gambar monyet dan lain-lain. Kalau suaminya suka motor, gambar onderdil. Saya yakin suami, mama kenapa mama mending pakai baju seperti itu? Supaya papa suka. Supaya papa betah tidur sama mama kan gitu. Oke. Bukan harus menghilangkan ketergantungan pada suami, tapi menumbuhkan, meningkatkan dan menambah lagi ketergantungan kita kepada Allah. Ya, itu seperti itu. Nah, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah tuntun kita sampai akhir hayat kita nanti dan Allah bawa kita ke ruang-ruang yang memang betul-betul kita pantas untuk mendapatkannya sampai pada saatnya Allah antar kita ke jannah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini di masjid ini, dimanapun dari saat ini ke depan, Bu, omat ya, nanti tidur sing sengit. Nanti suami nanya, nah mama hai nama tidur teh sengit hasil ngaji, tahu kan itu bilang. Nanti pasti suaminya bilang, nanti ngaji lagi ya, bilangin ke Humairawan itu berarti. Suami akan mengizinkan kita mengaji, artinya ada berkah di dalamnya. Mudah-mudahan ibu semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saya. Bu, jangan dulu beranjak sebelum pembawa acara menutup sampai tuntas. Dan pembawa acara mohon jangan dulu ditutup sebelum saya beranjak kabur. Ya, supaya aman. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz katanya tadi mau bercerita sedikit tentang masjid yang sudah selesai di... Oh iya. Bu, saya mendapatkan uang. Suatu saat saya di Jalan Raja Wali Garuda itu ada pengemis pagi-pagi jam 7 jam 8 itu yang suka pakai sedotan. Tahu siapa dia? Dia teh Ustadz. Oke. Saya tidak tahu Ustadz bahwa dia Ustadz tasawuf. Ternyata setelah saya dalami, rumahnya besar dan dia sedang berdakwah di situ. Saya kasih uang, Kang, nih 4 juta, eureun lah. Rutin saya kasih 4 juta, eureun. Enggak. Saya sedang berdakwah, cenah gitu. Nah, waktu sebelum itu, saya lewat situ, saya cari uang kan di mobil, nggak ada uang receh, nggak ada uang, hanya ada 100.000. Akhirnya saya ambil uang 100.000 itu saya kasihin sama dia.
Setelah saya berikan sama dia mengucapkan jazakallah. Sambil berlalu saya berdoa pada Allah, ya Allah, gentosan samiliar. Siang itu hari Rabu, sekarang Rabu ya? Kamis. Hari Rabu pertama Oktober kemarin, tiba-tiba ada orang ngasih sama saya uang 1 miliar. Setelah paginya saya ngasih uang 100.000. Akhirnya kita rencanakan membuat masjid dan insya Allah masjid itu selesai. Kurang uangnya 1 miliar, kurang lah. Kemudian saya minta ke teman-teman di WhatsApp, weh beli kapling 100.000. Breng aja 100.000 kapling. Ngabring sampai dalam waktu 10 hari tercukupilah kebutuhan pembangunan masjid. Dititiplah uangnya di mana? Di material. Jadi kita tidak kena kenaikan harga, udah beli ya. Uang duluan, oke. Udah gitu udah bangunlah. Dari mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan lebih selesai pembangunannya. Dan pembangunan yang selesai ini memakan biaya yang besar dan alhamdulillah uangnya ada saldo. Jarangnya pembangunan masjid biasanya ada hutang, ini mah ada saldo. Kemudian saldonya karena memang pasti orang yang berdonasi ke masjid itu untuk membangun masjid, insya Allah akan kami berikan kepada masjid yang sedang membangun. Kaditukeun gitu kan. Adapun ada uang yang datang berikutnya, ini akan saya ikrar. Saya minta ikrarnya untuk memberikan santunan kepada anak asuh. Ya. Karena saya ngasuh anak-anak ini 240 santri. Sepanjang 23 tahun itu santri asuh yang saya biayai sekolahnya, juga makannya sendiri. Saya sendiri melakukan itu. Ya nggak minta sumbangan, nggak apa. Udah sendiri aja. Ada teman-teman banyak yang ikut nyumbang, ikut bantu, tapi tidak rutin kan dan tidak besar. Kadang-kadang sakecelak, kadang-kadang sagolontor kan itu. Nah kamari mah sabak pisan tah, dibikin aja masjid. Alhamdulillah selesai dan besok hari Sabtu ada yang sudah daftar ya? Ada ya? Oke, besok hari Sabtu ada tasyakur untuk bukan peresmian adalah ya sudah dipakai. Ada tasyakur atas selesainya pembangunan masjid. Seperti itu. Dan kenapa harus melalui pendaftaran? Kemarin saya pakai pendaftaran ya. Kenapa? Supaya mudah untuk menghitung jumlah tamu dan menyiapkan konsumsinya. Makanya tamu dianggurkan. Alhamdulillah yang terdaftar 600 orang. Luar biasa kan kebayang pinuh itu madrasah sekecil itu didatangi oleh kurang lebih 120 mobil pribadi dan 4 bis. Kebayang pun jalan yang pernah ke sana kecil mereka kan jalannya. Ya Allah, ya doakan sajalah kami. Ya, mudah-mudahan besok lancar dan bisa menjamu tamu yang insya Allah mereka soleh semua, menjamu dengan baik. Ulangan molotot, sumbang naon atuh. Memang ngelohok sumbang iro. Enggak ketang, kumahadinya lah. Ya, yang jelas seperti itu. Dan sekolah ini 23 tahun gratis. Apakah untuk orang yang tidak mampu? Tidak. Ada anak-anak yang mampu juga, bahkan anak orang kaya yang sekolah di situ nanya, saya harus bayaran berapa Ustaz? Gratis. Tapi kan saya mampu. Jangan sampai kemampuan Anda merusak pikiran sahabat-sahabat lain yang miskin. Sesuaikan dengan mereka yang tidak mampu. Jadi semuanya tidak ada yang bayar gitu kan. Kalau mau infak, mau nyumbang silakan saja, tapi bukan atas nama membayar anak sekolah. Alhamdulillah lulusan di madrasah ini sampai tahun ini sudah 1.600 lebih. Alumninya 1.600 orang. Dan itu saya sebut anak-anak saya Bu. Anak asuh saya, anak saya yang saya sekolahkan Bu. Dengan keringat saya Bu. Dengan yang saya kurang tidur, yang saya kurang istirahat untuk hidup mereka alhamdulillah. Bukan takabur tapi saya bangga. Saya akan pulang dan mereka akan menjadi doa untuk saya kan gitu. Doakan mudah-mudahan Sabtu besok lancar. Dan satu hal, nanti Humairo mungkin akan saya minta untuk bringlah yuk sakiran kan itu. Paling 3 bis, khususnya acara kita ngaji di sana. Hah? Moal beja-beja. Di mana moal beja-beja? Biar nanti supaya terarrange ya, terkoordinasi dengan Humairo. Di pinggir PLTA Cirata. Oh, ya di pinggir PLTA Cirata. Ya di situ. Awas jangan dulu bubar, awasnya belum disuruh ditutup sama pembawa acara, ulah kabubar. Ya, kapan atuh ya Humairo ya ke sana? Insya Allah 17 Agustusan lah nanti sekalian balap kerupuk ya. Ya, sakitu nekapi hatur hapunten bileun tumerna aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Dudi Mutakin dan timnya. Atas nama Humairah dan ibu-ibu sekalian kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan selalu semangat dalam dakwahnya. Iya, ibu-ibu sekalian, silakan Ustadz. Alhamdulillah kajian kita hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kita mohonkan kepada Allah bahwa rahmat menaungi kita semuanya. Dan seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa Al-Muhajirin sedang menggalang dana untuk karpet ya Bun. Boleh nanti sepulang dari sini dengan tertib kami sudah menyiapkan ada gentong kaca yang tadi silahkan berapapun jumlahnya asal itu dengan keikhlasan mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan segala yang sudah kita sedekahkan. Iya ibu-ibu mohon maaf dalam setiap kajian pastinya tidak akan luput dari segala kekurangan-kekurangan. Begitupun dengan yang kami laksanakan atas segala sesuatunya itu kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pengadaan kajian, jika dalam perlengkapan dan lain-lainnya kurang nyaman di hati ibu-ibu. Mudah-mudahan ikhlas semuanya ya Bun ya. Dan insya Allah Kamis depan tanggal 3 Agustus kita akan bertemu dengan Ustazah Mimin Aminah. Mudah-mudahan disehatkan semua. Ibu-ibu sekalian bisa hadir kembali bersama kami. Ya ibu-ibu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.